Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan memberikan sosialisasi sedikit untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah life skill di semester ini dan juga akan melaksanakan PKN atau praktek kerja nyata nanti di bulan Juli sampai Agustus, sampai September ya, yang nantinya masuk di KRS semester ganjil 23-24. Nah, jadi mohon nanti disimak dan juga ditanyakan jika masih ada yang bingung. Nah, yang pertama, untuk mahasiswa yang mengambil life skill, sebentar. Nah, untuk mahasiswa yang mengambil life skill, nanti mohon untuk segera mengaktifkan akunnya di lifeskill.umkt.ac.id. Ya, jadi di sini sudah saya cek untuk yang mengambil mata kuliah life skill, masih banyak yang belum login, yang belum mengaktifkan akunnya. Nah, jadi saya tidak tahu dosen bimbingannya siapa, seperti itu. Contohnya di sini ada Muhammad Safarudin Ajeng, Bagus Prasetyo, Ahmad Fauzi, Ari Oktavia, Rijal Falaki Muhammad, Surya Aji, Mijan, Fahrul Rasid, Ferdian Sahputra, Irfan Malik Maulana, Muhammad Akmal, Muhammad Abdi Hairullah, Rian Abdillah, Muhammad Faisal Kiman, Ferry Adrian, Zulfikar, Irwan Marzat, Muhammad Dimas Aji, Doni Prasetyo, Sayyid Muhammad Abdus, Gregorius, Irfan Maulana, Rizky Ramadan, Andi Jumadi, Ahmad Aulia, Davi Al-Mujahidin, Riki, Rio Prasudi, Muhammad Fauzi Pangestu, Eko Dandi Saputra, Rofi Marta Darmawan, Muhammad Taufik, Ismail, Fauzi Ahmad, dan Muhammad Jeffrey Saputra. Itu belum ada akunnya di life skill. Jadi dia belum masuk di daftar, namanya di daftar mahasiswa sini. Nah, jadi itu nanti mohon segera untuk diaktifkan akunnya. Lalu yang sudah masuk, yang sudah punya akun, yang sudah mengaktifkan akun, seperti Gilang Firmansyah, Afif Fauzan, Krisna Budi Kurniawan, dan lainnya yang sudah aktif akunnya, segera bisa dimasukkan sertifikat-sertifikatnya. Coba kita cek Afif Fauzan ya. Afif Fauzan bukan student saya, sebentar. Krisna Budi. Nah, ini Krisna Budi. Nah, di sini nanti saya akan melakukan verifikasi. Nah, ini ada penyambutan mahasiswa baru atau MASTA. Saya akan mengecek file. Nah, ini untuk proses upload filenya, mohon yang rapi seperti ini. Nantinya saya tidak akan memverifikasi jika dia hanya difoto, di mana biasanya mahasiswa itu memfoto menggunakan blitz, jadi dia akan tertutup cahaya di bagian namanya. Seperti itu ya. Atau juga di-scan tapi miring-miring, atau di-scan pakai HP tapi miring, terlalu kecil, atau buram seperti itu juga tidak akan saya verifikasi. Dan juga dia terbalik. Jadi ini posisinya harus benar seperti ini. Tidak boleh terbalik. Jadi ada misalnya langsung habis di-scan, ternyata dia filenya terbalik, itu langsung di-upload. Jadi saya bacanya terbalik-balik. Nah, gitu saya tidak akan memverifikasi kembali sertifikat yang terbalik atau miring. Jadi posisinya harus benar seperti ini. Ya, nah jadi di sini akan saya lakukan verifikasi. Misalnya ini punya Mas Krisna Budi Kurniawan, Masta. Itu nanti akan saya verifikasi seperti ini. Terus peserta seminar internal kampus kedua, saya akan cek file. Nah, ini bagus seperti ini. Lalu akan saya verifikasi dan akan saya save. Nah, coba kita cek. Nah, punya Mas Krisna sudah masuk 30 poinnya.
ya. Nah, jadi nanti mohon yang sudah punya akun segera mengupload sertifikatnya, yang belum punya akun segera juga untuk membuka akunnya, mengaktifkan akunnya dan mengupload sertifikat yang dipunya. Setelah itu akan dilakukan verifikasi berkala gitu ya. Nanti akan saya verifikasi. Nanti kalau belum pasti belum, misalnya sertifikatnya belum banyak, itu tidak bisa langsung cukup, tapi terus selama kurang lebih 4 bulan ini dimasukkan semua, diikuti kegiatan-kegiatan yang memang bisa dimasukkan menjadi sertifikat life skill pendukung gitu. Nah, poin ini perlu diingat bahwa poin lulus adalah 250 poin dengan ketentuan sertifikat wajib itu harus ada semua dan harus lulus semua. Ya, jadi kalau poinnya di bawah 250 itu tidak akan lulus life skill-nya, di mana berarti tidak bisa melakukan tugas akhir dan juga tidak bisa lulus sampai life skill-nya lulus. Seperti itu. Jadi ini punya Mas Krisna. Nanti yang masih bingung bisa tanya ke Mas Krisna bagaimana cara mengaktifkan akun, bagaimana cara mengupload tadi ya, diuploadnya harus yang rapi. Jangan miring, jangan buram, jangan terbalik, seperti itu. Lalu apa saja yang daftar kegiatannya? Nah, seperti ini. Ini adalah daftar kegiatan dan capaian. Nah, ini adalah daftar kegiatan wajib. Ya, teman-teman. Jadi tadi daftar kegiatan wajib ini wajib untuk dipenuhi. Jadi walaupun poinnya itu 600, poinnya itu 1000, tapi kalau kegiatan wajib ini tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Seperti itu. Jadi yang pertama ada MASTA. Kemarin Bu, saya ternyata belum ikut MASTA. Oh, berarti mohon maaf, life skill yang semester ini tidak bisa lulus, berarti harus ikut MASTA dulu. Atau Bu, sertifikat MASTA saya hilang. Nah, bagi yang sertifikat MASTA-nya hilang, langsung menghubungi ke MKDU. Karena yang mengeluarkan MASTA adalah bagian MKDU. Seperti itu. Hafalan juz. Nah, ini wajib. Hafalan juz ya. Nah, ini kalau poinnya 40, ini klasifikasi B. Terus itu ada klasifikasi A, poinnya 50. Seperti itu. Ini rasanya dia membedakan jumlah surahnya. Kalau bisa menghafal 20 surah, maka dia dapat A. 22 kayaknya. Seperti 20 ke atas gitu ya, dia poinnya A. Tapi kalau 20 ke bawah itu dia dapat B. Dan minimal adalah nilainya B. Tidak bisa nilainya C. Kalau nilainya C berarti harus mengulang. Selanjutnya, ini hafalan juz ini nanti salah satu aja. Kalau misalnya nilainya B, berarti dimasukkan yang ke B, ke klasifikasi B. Kalau nilainya A, dimasukkan ke klasifikasi A. Seperti itu. Lalu mengaji. Nanti jadi kalian itu nanti silahkan dipantau jadwalnya untuk ini menghafal dan mengaji itu di MKDU. Nanti MKDU yang akan mengeluarkan sertifikat. Ini juga minimal B nilainya. Jadi nilainya hanya ada A dan B. Kalau nilainya C tidak bisa. Dan juga peserta mentoring Al-Islam. Jadi ada 3 ya. MASTA, 4. MASTA, hafalan surah, mengaji, dan mentoring Al-Islam. Jadwal semua ini tidak ada di Prodi. Semua ini jadwalnya ada di MKDU. Jadi silahkan dipantau di IG Instagram MKDU atau bisa bertanya ke Pak Muhammad seperti itu. Bapak, apakah sudah ada jadwal untuk hafalan gitu ya? Apakah sudah ada jadwal untuk mengaji? Seperti itu silahkan dikonfirmasi, jangan sampai tertinggal. Ini untuk yang umum, tadi ada 4, saya ulangi, MASTA, hafalan juz, mengaji, dan juga mentoring Al-Islam. Itu wajib ada. Selanjutnya, ada lagi kegiatan ini, kegiatan pendukung. Nah, jadi bagi yang pernah ikut lomba non-akademik, baik itu olahraga atau kesenian gitu ya, mau menggambar, melukis, seperti itu bisa dimasukkan. Jika menjadi juara 1, 2, 3 atau harapan, seperti itu. Nanti disesuaikan mau masuk tingkat lokal, tingkat daerah, atau tingkat provinsi, atau tingkat nasional, atau tingkat internasional. Seperti itu.
menjadi peserta juga bisa dimasukkan, tapi beda ya tempatnya. Kalau juara di tempat juara, yang peserta di peserta, seperti itu. Poinnya juga sedikit lebih kecil kalau yang peserta. Yang punya usaha dimasukkan, bisa juga dimasukkan. Yang sudah pernah magang gitu ya, tapi magang ini dalam artian pada saat kuliah. Mungkin dulu teman-teman yang SMK sudah pernah magang pada saat SMK, tapi itu tidak bisa diakui. Jadi yang diakui adalah pada saat sudah menjadi mahasiswa teknik mesin. Seperti lomba juga seperti itu. Jadi pada saat, Bu, saya pernah menang lomba tapi SMA, nah itu tidak bisa. Yang bisa diakui adalah yang sudah pernah untuk yang sudah masuk UMKT. Nah, itu yang diakui seperti itu. Ini menulis artikel seperti itu, lolos PIMNAS. Nah, kemarin seperti ada Adijaya dan Holik gitu ya, menjadi peserta lomba. Itu dimasukkan, bisa dimasukkan. Nanti ada poinnya seperti itu. Nanti misal dimasukkannya buktinya apa, Bu? Buktinya nanti bisa minta ke prodi. Nanti akan saya buatkan surat keterangan gitu bahwa atas nama mahasiswa berikut adalah pernah mengikuti lomba apa gitu. Jadi silahkan bisa ke prodi. Terus di sini selanjutnya daftar kegiatan ini nanti di akun LiveSkill kalian itu bisa dilihat juga apa aja sih yang bisa dimasukkan gitu. Nih, anggota organisasi yang suka berorganisasi bisa dimasukkan, baik itu tingkat kampus, tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat daerah, provinsi gitu ya. Misalnya menjadi remaja masjid, Irma di masjid dekat rumahnya itu boleh dimasukkan seperti itu. Nih, menjadi ketua keorganisasian atau panitia keorganisasian. Lalu ada juga nih yang pernah mengikuti kursus pelatihan ya. Baik itu ini ada jam-jamnya, nanti bisa diikuti. Asisten praktikum prodi. Nah, kemarin makanya saya minta, kalau saya minta ayo jadi asisten praktikum seperti itu, ikut gitu. Jadi di sini ada asisten praktikum di prodi 40 nilainya, poinnya. Ini kan lumayan gitu ya. Misalnya pernah menjadi dua kali menjadi asisten sudah 80 seperti itu. Menjadi 3 kali asisten sudah 120 seperti itu. Nah, jadi silakan yang pernah menjadi asisten praktikum prodi nanti bisa dimasukkan juga. Rasanya kemarin sama Bang Sabar sudah diberikan untuk sertifikatnya. Bagi yang belum dapat nanti bisa menghubungi ke laboratorium atau ke prodi gitu ya untuk meminta. Misalnya, Bu, kemarin saya jadi asisten Ibu tapi belum dapat sertifikat. Nah, kayak gitu. Pernah ikut seminar. Nah, kemarin kan banyak webinar-webinar, seminar-seminar yang dilakukan di prodi tadi kayak punyanya Mas Krisna. Nah, itu bisa dimasukkan seperti itu. Terus yang terakhir itu kuliah kerja nyata, tapi kita tidak ada kuliah kerja nyata, jadi jangan dimasukkan ya. PKN kita itu berbeda dengan KKN. Jadi jangan memasukkan PKN, sertifikat magang ke dalam KKN. Jadi itu tidak bisa. Jadi itu pasti akan dihapus nanti jika dimasukkan karena dia bukan, itu berbeda gitu ya. Itu untuk life skill, jadi segera silahkan yang sedang mengambil life skill, waktunya hanya sampai bulan Mei, lewat dari batas verifikasi, nanti sudah tidak bisa diverifikasi dan harus mengulang di semester depan. Nah, dan ini adalah salah satu syarat utama untuk melakukan tugas akhir atau skripsi. Jadi mohon diikuti seminar-seminar, nanti insya Allah Prodi akan membantu, akan mengadakan seminar-seminar, didatangi untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan, itu bisa membantu seperti itu. Selanjutnya, untuk yang PKN, kemarin sudah ada yang mendaftar praktek kerja nyata nanti ya untuk periode ganjil 23-24 yang akan dilaksanakan di bulan Juli sampai September. Di sini ada 30 daftar nama yang saya terima yang sudah direkap oleh laboran. Ada yang saya setujui dan ada yang tidak saya setujui. Nanti daftar ini akan saya share. Yang saya setujui
itu minimal mata kuliah yang tidak lulus itu 2. Nah, jadi misalnya kayak Mas Irwan Marzat, ini tidak lulus metode numerik dan proses manufaktur. Nah, ini masih boleh mengikuti PKN. Seperti itu ya. Nah, sedangkan seperti Mas Eko Dandi ini banyak sekali tidak lulus mata kuliah, maka saya tidak membolehkan untuk ikut PKN. Kenapa, Bu? Gitu ya, tidak boleh, pokoknya tidak boleh karena itu nanti maksudnya kuliah ini isinya tidak hanya PKN dan tugas akhir gitu ya. Jadi harus diselesaikan dulu mata kuliahnya, diluluskan dulu mata kuliahnya, baru boleh ikut PKN. Jadi kita harus terstruktur. PKN nanti kalau udah lulus baru bisa TA, tugas akhir, seperti itu. Jadi nanti data ini yang sudah saya berikan dosen pembimbing, silahkan segera membuat proposal, di mana di situ nanti saya akan melihat judulnya apa, rencananya gitu ya, baru akan PKN di mana, seperti itu. Dan segera saja untuk dikirimkan ke perusahaan untuk yang PKN, dan segera nanti dilakukan PKN-nya di Juli sampai September. Maksimal 2 bulan, karena memang waktu libur hanya 2 bulan, minimal juga 2 bulan, jadi tidak boleh hanya sebulan, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk life skill dan PKN? Bu, kalau Surya Aji tadi Bu, bisa nggak sudah tadi Bu, PKN Bu? Belum sempat kelihatan tadi Bu. Nanti saya share ininya, apa namanya? Daftar ini nanti akan saya share di grup, jadi nanti bisa dicek siapa aja yang bisa. Surya Aji saya tidak, Surya Aji saya tidak bolehkan, karena kamu masih tidak lulus banyak ini, ada 6 mata kuliah yang belum lulus. Iya ya Bu. Terlebih lagi belum ada yang terlebih lagi ada mata kuliah MKDU yang belum lulus. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang nih udah nanti menuju semester 7 ya, angkatan 2020 berarti menuju semester 7, itu mohon MKDU dicek semua, karena jika MKDU-nya nilainya BC atau C, maka nanti tidak bisa lulus, tidak bisa ikut TA, tidak bisa ikut wisuda, seperti itu. Jadi MKDU minimal nilainya adalah B. Nah, jadi nanti ada program prodi ya, akan meluluskan mahasiswa 7 semester. Jadi nanti semester depan ini ada mahasiswa 2020 yang kami buka untuk TA, seperti itu. Silahkan dikerjakan tadi dengan catatan life skill-nya lulus, sudah melaksanakan PKN, terus MKDU-nya lulus semua, seperti itu. Dan untuk mata kuliah prodi itu adalah maksimal nilai D untuk mata kuliah prodi itu 2 mata kuliah. Ya. Kalau nilai D-nya ada 3, tidak bisa lulus. Nilai E tidak boleh ada. Jadi misalnya nilai IP-nya tuh udah 3,6, tapi ternyata ada nilai E-nya 1. Nah, itu juga tidak bisa lulus. Jadi diselesaikan dulu nilai yang tidak lulus. Atau IP-nya udah 3,4 nih Bu, saya udah puas. Tapi nilai D-nya ada 3. Nah, ini juga tidak bisa lulus. Jadi D-nya itu maksimal 2 mata kuliah. Seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan. Untuk nilai prodi, nilainya boleh ada D, tapi 2 mata kuliah saja. Untuk mata kuliah MKDU, tidak boleh ada nilai di bawah B. Nah, jadi mohon untuk dilihat mata kuliah MKDU-nya. Kalau nilainya ada yang masih BC, ada yang masih C, silahkan segera diulang. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, saya tutup, mengingatkan kembali untuk segera mengaktifkan akun life skill dan mengupload sertifikat-sertifikat. Karena nanti jika batas verifikasi waktunya sudah habis gitu ya, tidak ada lagi yang mem-WA saya, Bu, mohon maaf saya baru mengupload, mohon diverifikasi, saya tidak mau lagi mendengar seperti itu. Dan itu udah saya terapkan di semester lalu, ada yang terlambat ya saya tidak akan verifikasi, karena memang udah waktunya terlambat, seperti itu. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Saya tunggu untuk akun life skill-nya. Siang ini akan saya cek kembali. Tadi nama-nama yang belum daftar mengaktifkan akun, silahkan segera mengaktifkan akun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.